Selamat pagi teman-teman, kita bertemu kembali dalam pertemuan kedua dari mata kuliah surat-surat Santo Paulus ini. Dan sebagaimana saya sampaikan minggu yang lalu, kita dalam pertemuan ini akan berbicara tentang biografi Paulus, terutama untuk memahami siapa Paulus, keutamaan-keutamaan misioner yang diperkembangkan oleh Paulus, juga pengalaman kerasulannya di dalam 3 perjalanan misinya. Oleh karena itu bagian ini saya beri judul Paulus dan perjalanan misinya atau Paulus dan kerasulannya. Yang pertama, kita selalu mengenal Santo Paulus ini sebagai satu sosok besar di dalam hidup gereja kita, ya. Bahkan seringkali, atau bukan sering, tetapi kadang-kadang dikatakan Paulus inilah yang mendirikan kekristenan, begitu kan? Karena perjalanan misi di mana Paulus memang membawa warta iman itu ke banyak tempat. Ya, tanpa orang seperti Paulus yang menjadi misionaris dalam tradisi awal kekristenan, mungkin kekristenan itu akan menjadi sesuatu yang kecil saja di Palestina, di tengah-tengah himpitan situasi masyarakat Yahudi yang menentang iman akan Yesus itu. Tetapi orang seperti Paulus ini membawa iman Kristen itu kepada bangsa-bangsa lain, ke wilayah-wilayah yang sangat luas di Asia Kecil, bahkan juga sampai di Yunani dan di Roma sana. Sehingga kekristenan tahap demi tahap itu mulai bergerak keluar dari Palestina menjadi suatu komunitas yang semakin lama juga menjadi semakin besar. Kita mengenal Paulus sebagai misionaris bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di sini saya menggunakan istilah kafir karena itu yang biasa digunakan pada zaman itu, meskipun ini pasti kosakata yang untuk zaman kita sudah memiliki konotasi yang tidak baik, tetapi tetap digunakan untuk membahasakan, menyebut bangsa-bangsa bukan Yahudi yang memang waktu itu disebut sebagai bangsa-bangsa kafir, Gentiles itu. Dan memang itu yang menjadi tugas yang diterima oleh Paulus. Dan Paulus menyadari bahwa dia memang mendapat tugas dari Yesus yang bangkit, yang dijumpainya dalam peristiwa di Damsyik, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang kafir itu. Dan Paulus mengatakan, pada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Artinya Paulus selalu menyediakan dirinya, ketaatannya yang penuh untuk melaksanakan tugas memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan Paulus mengatakan, saya tidak akan mencangkul ladang orang lain. Artinya apa? Kalau Paulus diutus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, dia akan selalu mencari daerah, tempat di mana nama Yesus sama sekali belum dikenal. Sehingga dia menjadi seorang misionaris pionir yang memang membuka wilayah-wilayah misi yang baru. Dan begitu taatnya Paulus pada tugas pemberitaan Injil, sehingga dia merasa kalau sampai saya tidak memberitakan Injil, saya celaka, saya tidak terberkati. Di Korintus dia mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, lalu buah dari pemberitaan Injil ini pasti adalah terbangunnya jemaat-jemaat Kristen, komunitas-komunitas Kristiani di berbagai macam kota yang dikunjungi oleh Paulus dalam 3 perjalanan misinya itu. Nah, siapa sebetulnya Paulus ini ya? Kita baru mendengar nama Saulus yang akhirnya menjadi Paulus itu mulai di Kisah Para Rasul bab 7, di mana dikisahkan Paulus hadir ketika orang-orang Yahudi itu membunuh Stefanus. Ya, lalu mereka yang datang untuk melempari Stefanus dengan batu, lalu meletakkan jubah mereka di bawah kaki Saulus. Pernyataan itu bagi saya selalu memunculkan pertanyaan, mengapa mereka meletakkan jubah mereka di bawah kaki Saulus? Apakah karena Saulus itu masih muda, dek, aku titip ya jubahku, tolong dijaga? Atau karena ada wibawa tertentu dari diri Paulus ini, kuasa
wewenang tertentu yang dipegang oleh Paulus, sehingga orang-orang harus meletakkan jubah di bawah kaki Saulus. Padahal kita mengenal yang namanya jubah itu adalah baju kehormatan. Mereka menempatkan baju kehormatan mereka di bawah kaki Saulus. Maka pasti bukan hanya supaya Saulus menjaga jubah-jubah mereka itu, ya, tetapi karena mereka juga menghormati wibawa, menghormati wewenang Paulus. Kemungkinan besar Saulus ini punya otoritas di antara orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, bahwa nanti dia memimpin pergerakan Yahudi untuk menganiaya jemaat Kristiani, itu berarti dia mempunyai otoritas tertentu di antara orang-orang Yahudi. Dan dikatakan bahwa Saulus juga menyetujui Stefanus dihukum mati atau dibunuh. Lah, apa pentingnya orang mencari persetujuan dari Saulus kalau dia itu bukan siapa-siapa? Ya, kemungkinan besar meskipun Saulus ini tidak punya suatu posisi yang jelas, yang tegas dalam masyarakat Yahudi, dia orang yang cukup disegani dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Maka dia ikut menyetujui bahwa Stefanus itu dibunuh. Dan rupanya dia juga ada di antara orang-orang yang sangat tertusuk hatinya karena mendengar khotbah Stefanus. Ya, Stefanus pada akhirnya kan sebelum dihukum dengan hukuman mati itu dikatakan, aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, tentu saja. Nah, ini pernyataan yang oleh orang-orang Yahudi ini sudah dianggap sebagai suatu blasphemy, dianggap suatu hujat terhadap Allah. Sehingga lalu Stefanus ini dirajam sampai dia mati. Nah, ini tahap awal kita mengenal Paulus di dalam bagian pertama, yaitu di Kisah Para Rasul bab 7, bab 8, di mana Paulus ikut di dalam gerakan orang-orang Yahudi untuk membinasakan jemaat-jemaat Kristiani. Apa yang diceritakan kemudian dia mengejar-ngejar dan menganiaya jemaat Kristiani, menangkap, membunuh, juga memenjarakan. Hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Pasti karena tadi hatinya itu panas setelah mendengar khotbah Stefanus yang dirasakan menusuk untuk orang-orang Yahudi itu. Maka dia memimpin gerakan untuk memenjarakan, menangkap, membunuh orang-orang Kristen di Yerusalem. Dan sesudah selesai, dia lalu minta surat kuasa untuk menangkap laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan di Damsyik. Hingga tidak berhenti pada menangkap dengan niaya membunuh jemaat Kristen di Yerusalem, tetapi sekarang Paulus akan juga mengejar orang-orang Kristen sampai di Damsyik. Nah, orang Kristen yang dimaksud pasti adalah orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Ya, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup kalau di dalam Injil Yohanes. Maka pengikut-pengikut Yesus itu pada waktu itu belum disebut sebagai orang Kristen, tetapi mereka yang mengikuti jalan Tuhan, mengikuti sang jalan ini. Nah, rupanya iman akan Yesus itu sudah dibawa oleh orang-orang tertentu keluar dari wilayah Palestina, sehingga di daerah Syria termasuk di kota Damsyik ini sudah ada jemaat-jemaat Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, dan orang-orang inilah yang dikejar oleh Saulus dalam pengejarannya di awal-awal masa kekristenan itu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mengejar-ngejar jemaat Kristen sampai ke Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ketika dia ingin menangkap orang-orang yang sudah mengikuti jalan Tuhan, sekarang justru dialah yang punya pengalaman ditangkap oleh Yesus, dibelenggu oleh Yesus dalam perjumpaan di Damsyik itu. Dan dalam peristiwa itulah dia memperoleh suatu perutusan. Ketika dia diutus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan ini perutusan khas Paulus.
Ya, selama ini Injil diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, para murid orang Yahudi, mereka yang mendengar pewartaan Yesus orang Yahudi, mereka yang mendengar pewartaan Petrus, Yakobus, Yohanes di Yerusalem, itu adalah juga orang Yahudi. Sehingga sebagian besar murid-murid Yesus itu berasal dari bangsa Yahudi. Nah, apa yang khas dalam pengalaman Paulus adalah dia ditangkap oleh Yesus dan diutus oleh Yesus untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, atau memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Ketika Ananias itu menolak untuk menyembuhkan Saulus, ya nanti ceritanya kalian bisa membaca sendiri, menolak untuk menyembuhkan Saulus, Yesus memberitahu dia akan menjadi, Paulus akan menjadi alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya, kita ingat ceritanya kan ketika Saulus mengejar-ngejar jemaat sampai ke Damsyik, kemudian dia melihat penampakan Yesus yang bangkit, melihat cahaya yang terang, dia jatuh, kemudian dia menjadi buta. Dan oleh teman-temannya Saulus dibawa ke kota Damsyik itu. Nah, di kota Damsyik ada murid Yesus yang bernama Ananias yang kemudian diutus oleh Yesus untuk menyembuhkan Saulus. Tetapi Ananias menolak. Tuhan, betapa banyak kejahatan yang sudah dilakukan oleh Saulus ini di Yerusalem, dan sekarang dia datang ke sini dengan surat kuasa juga untuk membinasakan kita. Artinya Ananias mau mengatakan, Tuhan, mengapa dia harus disembuhkan dari kebutaannya itu? Karena dia sudah melakukan yang jahat atas hidup kita. Tetapi Saulus meyakinkan Ananias bahwa Yesus meyakinkan Ananias bahwa Saulus akan menjadi alat pilihan baginya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Nah, di kisah 9:15 ini lalu menjadi jelas bahwa memang tugas perutusan Saulus adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tugasnya terbedakan dari tugas para rasul yang lain. Ya, maka ini Paulus akan membuka babak baru dalam pemberitaan Injil. Kalau semula Injil diwartakan untuk orang-orang Yahudi, sekarang Yesus mengutus Saulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam kisah peristiwa Damsyik yang kedua, di kisah 22 ayat 15, di sana sekali lagi Saulus diteguhkan, engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Tugas Saulus adalah untuk menjadi saksi bagi Yesus, bagi semua orang, ya, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi bagi semua orang, semua bangsa. Dan apa yang akan menjadi kesaksian Saulus adalah apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Pergilah, sebab aku akan mengutus kamu jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain untuk memberi kesaksian tadi. Ya, Saulus tidak hanya memberi kesaksian tentang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang bukan Yahudi, kepada bangsa-bangsa lain. Lalu di kisah yang ketiga tentang peristiwa Damsyik, di kisah para Rasul 26 ayat 17, di situ juga dikatakan sekali lagi, aku akan mengutus engkau kepada mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Artinya Yesus akan mengutus Saulus ini kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal namanya, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Ini yang dikisahkan di kisah para rasul. Lalu bagaimana Saulus sendiri menceritakan peristiwa Damsyik itu dari perspektif dia, dari sudut pandang dia. Ya, Saulus menceritakan, oh ya, memang di masa lalu kegiatan saya adalah menganiaya jemaat, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku,
supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Dari sudut pandang Paulus, apa yang terjadi waktu itu adalah ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Ini hal yang pertama ya, bahwa apa yang dialami oleh Saulus pada peristiwa Damsyik adalah Allah yang memilih dia, memanggil dia, sekarang menyatakan anaknya di dalam dia. Artinya menyatakan Yesus kepada Paulus, mewahyukan Yesus anaknya itu kepada Paulus. Supaya apa? Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga dari sudut pandang Paulus pun, Paulus menyadari apa yang menjadi tugas perutusannya adalah memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan bagaimana sikap Paulus? Tadi saya katakan Paulus menerima semuanya dalam ketaatan. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Siapa yang disebut sebagai manusia di sini mungkin adalah para rasul. Saya tidak minta pertimbangan kepada Petrus, kepada Yakobus, kepada Yohanes. Ya, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Paulus mewartakan Yesus dalam perjalanan misinya itu di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka ini yang dibuat oleh Paulus ketika Paulus memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain. Hal yang pertama yang dibuat oleh Paulus adalah Paulus masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Tentu saja sebagai seorang Farisi dia lalu berkhotbah, menafsirkan kitab suci, membaca kitab suci, sampai pada akhirnya dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan rupanya pengaruh Paulus ini semakin besar. Bahkan ia juga membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal dahulu inilah keyakinan iman yang ingin dihancurkan oleh Paulus. Orang seperti Saulus tidak akan pernah menerima pengakuan bahwa orang yang mati disalib seperti Yesus diangkat oleh Allah menjadi Mesias, diurapi oleh Allah menjadi orang pilihannya. Ya, orang seperti Saulus akan beranggapan orang yang mati disalib itu adalah orang yang tidak diberkati. Artinya orang yang dikutuk. Tidak diberkati, dikutuk itu karena pasti dia melakukan sesuatu kesalahan, dosa yang besar. Maka ini menjadi kebingungan bagi orang-orang Damsyik. Mengapa iman akan Yesus Sang Mesias yang dahulu ingin dihancurkannya, sekarang justru menjadi iman yang diwartakannya. Dan pasti ini buah dari peristiwa pengalaman Damsyik, di mana dia ditangkap oleh Yesus. Dan semenjak dia ditangkap oleh Yesus, dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia menjadi tawanan roh yang hanya bisa melakukan apa yang ditunjukkan kepadanya. Dan sekarang apa yang ditunjukkan kepadanya adalah untuk memberitakan nama Yesus itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, sekilas kita melihat dari surat Paulus sendiri, lalu bagaimana dia merumuskan inti pengajarannya ya kepada jemaat di Korintus nanti akan menjadi sangat jelas. Yang minggu-minggu ini sedang kita bacakan surat itu, apa yang kuwartakan itu bukan kuwartakan dengan hikmat perkataan ya, tetapi yang kuwartakan adalah Yesus, dia yang tersalib. Di Kisah 26 itu juga dinyatakan, apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberikan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Orang-orang heran, mengapa kamu memberitakan Mesias? Padahal dulu kamu menolak iman bahwa Yesus adalah Mesias.
Nah, Paulus itu merenungkan lagi hidup imannya sebagai orang Yahudi, dan Paulus mengatakan, yang kuberitakan ini tidak lain daripada yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh para nabi, oleh Musa. Artinya Paulus mengatakan berita tentang kehadiran Mesias itu sudah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Bahwa Mesias harus menanggung kesengsaraan, harus mati di salib, sudah diberitakan oleh Musa dan oleh para nabi. Bahwa ia akan menjadi yang pertama yang akan bangkit dari orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain, sudah diberitakan oleh otoritas yang berwenang di dalam kitab suci, Musa dan para nabi di dalam teks yang disebut oleh Paulus ini. Dan karena itulah, meskipun orang meragukan dia, meskipun orang akan heran pada perubahan sikap dan pilihannya, Paulus tetap menunjukkan ketaatannya pada perutusan yang dari surga itu. Maka dia mengatakan, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Nah, penglihatan dari surga itu adalah penampakan Yesus yang bangkit, yang memberikan tugas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Artinya Paulus selalu menyediakan ketaatannya yang total pada tugas perutusan itu, sampai dia mempunyai keyakinan, kalau aku tidak memberitakan Injil, celakalah aku, ya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ini adalah wilayah yang besok akan kita pelajari lebih lanjut sebagai wilayah yang dikunjungi oleh Paulus di dalam perjalanan misi itu. Ya, wilayah-wilayah semenjak Yerusalem, kemudian Syria, Asia Kecil, sampai nanti Paulus akan menyeberang ke Makedonia, dan sampai akhirnya nanti tiba di Roma, di mana dia akan wafat sebagai martir. Ya, daerah ini akan selalu kita baca nanti dalam perjalanan misi yang pertama dan kedua. Ini adalah ayat-ayat yang bisa kita temukan dalam Kisah Para Rasul. Nah, kalau kita lihat, maka sejak peristiwa Saulus ini akan ada 4 wilayah yang menjadi pusat-pusat kekristenan. Yang pertama adalah Antioquia, ya, di daerah Syria ini, yang memang menjadi pusat kekristenan setelah jemaat Kristen itu berpindah dari Yerusalem karena penganiayaan itu. Kemudian oleh Paulus dan Barnabas dan teman-teman rasul yang lain, misionaris yang lain, iman akan Yesus dibawa ke wilayah yang lebih luas, ke Asia Kecil. Sampai dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus menyeberang ke wilayah Makedonia, ini ke wilayah Yunani, dan memberitakan Injil di kota-kota di Yunani itu, Filipi, Tesalonika, Berea, kemudian Athena, Korintus. Itu adalah jemaat-jemaat Kristiani yang sebetulnya didirikan oleh Paulus berkat pemberitaan Injil oleh Paulus, sampai akhirnya Paulus tiba di kota Roma. Ini dalam perjalanan terakhir, ya, sesudah dia pulang ke Yerusalem, kemudian dia dibawa ke Roma dalam upayanya untuk naik banding, minta keadilan kepada kaisar atas tuduhan-tuduhan yang dia terima. Nah, ini sekilas tentang siapa Paulus dan perjalanan misinya. Kita masih akan membahas secara lebih detail dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Maka bahan yang sudah saya sampaikan bisa sampai dibaca-baca, dan saya akan melanjutkan penjelasan ini dalam pembahasan yang berikut.